gitu. Iya, lagi pengen tahu ini. Iya, lagi pengen mencoba ini itu, tapi kadang-kadang orang tua melarang, kan jadinya kayak describe ini itu dong, ini itu tuh apa sih? Itu kayak misalnya pergi, kita tuh jam 9 diteleponin. Oh my god, rempong banget gak sih? Emang banget. padahal kan gitu, kita cuma ngapain. Iya, padahal kita cuma jalan doang, tapi gak netting. Tapi kesannya tuh kayak orang tua tuh lebay banget, oh my god. Emang kalau ini nggak gitu waktu dulu. Ini agak miris dengernya, karena gue lebih parah dari ini. Beneran? Beneran? Bapak jam berapa diteleponin? Saya malah nggak boleh keluar rumah. Beneran? Zaman gue lebih parah sama orang tua gue. Bukan parah dalam artian parah ya, artinya mungkin ini lebih bersyukur masih bisa kemana-mana. Jam 9 masih boleh? Gue nggak boleh namanya nonton film di bioskop aja nggak boleh. Karena waktu itu lo nggak punya uang, bapak mesti tahu masalahnya. Buat beli beras aja susah, masa bapak mau buat nonton di Bioskop itu bioskop? ada duitnya, bioskopnya nggak ada. Ya, sekarang kita tanya sama Marcelo. Kalau kamu ngalamin, kalau mungkin gini, kalau cewek nggak boleh keluar malam-malam karena orang tua khawatir gitu kan. Kalau Ya. kamu juga Ya, masalah yang sama. Disuruh pulang jam berapa sama mama? mungkin papa bilang suruh pulang jam 3. Kamu kalau susah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, jam Kamu 3 gini aja, Mark, nanti biar kita berdua nanya, kamu cukup jawab, ya tidak bisa jadi. Bapak dulu kan poin. Ya nggak, jadi gimana kalau papa boleh bilang pulang jam 3 Jam subuh? 3, tapi I tunggu dia tidur, jadi I pulang jam 4. Izin banget sih. Jadi dia sama bapaknya dibatasin jam 3. Pakai bahasa Inggris mungkin kita lebih ngerti Oke, kali. coba speak in English. Oke, bahasa. Oh, pakai bahasa, Oh, pakai oke. bahasa. Oke, no problem. Jadi kamu sama papa boleh sampai jam 3 pagi. Iya, Tapi kalau good mood. in a good mood. Ya. Bad mood jam berapa? Jam 2 atau Jam 2 atau jam 1. Bapak tetap sebut ya boleh ya. Kirain mah jam 8 gitu kalau lagi bad mood. Mas sama aja bohong kan? Sama mama juga boleh pulang jam segitu. Kalau mama tidak tidur, mama freak out, suruh pulang jam 9. Kalau mamanya nggak tidur, freak out. Tapi kalau mamanya tidur, bablas sampai jam 3 subuh ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, ketiga kalian ini sudah punya teman dekat? Temen dekat apa nih? Tuh, makanya kalau sama ABG tuh mesti jelas, nggak bisa ngomong Oh, teman sorry. dekat. Pacar udah. Pacar. PHCAR. Pacar. Punya nggak sih? Sip. Stevie, punya nggak pacar? Punya. Boleh nggak sama mama? Boleh. Ya boleh lah. Salsa? Oh, boleh asal terbuka sama mama. Buka sama mama. Iya. Enggak, bukan maksudnya boleh sama orang tua asal terbuka. Wah, malah lebih parah orang tuanya ya. Maksudnya nggak boleh diumpet-umpetin pacarnya. Jujur-jujuran. Kalau aku belum. Belum boleh, tapi sebenarnya punya nggak pisik-pisik. Nah, belum punya juga. Bunda sebenarnya boleh-boleh enggak, tergantung sih sama orangnya. Tapi kalau sekarang juga aku belum mau pacaran lagi. Pusing pala Barbie pacaran. Oh, pusing kepala Barbie. Mark. Ada masalah. Ada Masalah. Masalah apa? Masalah apa? Di sekolah British. Jadi di sekolah British. Mama mau I sama cewek bule, tapi I mau sama kulit sama. Buat ibu-ibu yang nggak ngerti nih ada terjemahannya di sini ya. Jadi kalau mamanya Mark pengennya Mark Mark punya dapetnya sama- bule. Ah. Tapi kalau Mark pengennya sama. Sama orang Indonesia. Kalau sama cewek keturunan Tionghoa? Ini dia para ibu-ibunya. Apa kabar? Hai. Selamat datang. Selamat datang. Coba. Jalan. Tebak-tebakan. Ini ibunya yang mana? Tebak-tebakan. Ayo, Fendi, arahkan. Kalau Steffi yang tengah. Iya, benar? Salsa sana. Ya. Kamu anak kita berdua kan? Lu bayar apa dulu tenaga lu pulih begitu? Jadi Mark adalah anak dari. Ayo. Dia Makassari. Kita kenalan dulu sama mama-mamanya. Mama-mamanya. Aku di kubu ibunya, kamu di kubu anaknya. Anak-anaknya. Oke, Sebenarnya bukan karena sesuai umur ya. karena begini,
Karena bukan kita mau membuat mereka berantem ya, tapi kita di sini beneran pengen jujur-jujuran supaya ibu tahu dari sudut pandang ABG, ABG pun tahu dari sudut pandang kita para ibu. Biar ketemu di titik tengah. Katanya kan jam 9 udah nelponin freak out banget sih, padahal kita kan cuma jalan-jalan. Come on, Mam. Sedangkan pembelaan kita dari sisi ibu, Bo, lu nggak tau gue khawatir gila, iya kan? Kenapa harus khawatir? Kan orangnya pikirnya gitu. Nah, sih. Kita akan selesaikan nanti ini pemirsa, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi informasi buat Anda supaya kita akhirnya ketemu di titik tengah dan tidak ada lagi yang berantem-berantem antara orang tua dan anak yang ABG. Ingin tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Puber itu tuh kayak kita tuh dari anak-anak terus kita meranjak dewasa, tapi ada perubahan-perubahan yang biasanya tuh ya nggak pernah kita rasain tapi kita rasain Kayak pendewasaan masa remaja. masa kematangan pada organ reproduksi. Perubahan dari masa remaja ke masa dewasa. Perubahan antara fisik itu. Baru sih baru pas semester 2 kuliah aja. Umur berapa ya? Nggak tahu deh. Baru kelas 8 nih, baru pacarannya. Dulu sih itu pas kelas 2 SMP, cuman cinta monyet aja. Enggak. Oke, ini kan kebetulan yang anaknya satu-satunya laki-laki adalah anaknya Mbak Diah nih. Dan katanya entah kenapa menghandle ABG laki-laki itu relatif lebih sulit katanya dibanding perempuan. Katanya seperti itu. Nah tadi aku nanya sama Mark sudah boleh pacaran belum? Jawabannya tadi sudah atau belum ya? Oh problem, jawabannya problem. Karena maunya aku sama bule, sedangkan aku mau sama yang kulit warna sama. kulit warna sama alias orang Indonesia. Tapi nggak apa-apa itu kalau Mark jadian sama tante sendiri. Kok sama tante sendiri? Bule. Bukan bule, ole. Betul, Mam. Enggak sih, saya cuma bercanda. Waktu itu kan saya bilang, aduh kalau bule Indo-Indo itu memperbaikin keturunan, saya bilang gitu. Iya, benar. Cuma bercanda aja. Tapi sebenarnya sih saya cuman apa namanya yang penting masa happy, kemudian saling mensupport, sekolahnya bagus, sama-sama apa namanya belajar, ya itu sih saya siapa aja nggak masalah. Siapa aja nggak masalah. Itu Boleh, siapa itu aja. cuma bercanda. Cuman bercanda. Kalau bisa dapat beneran ya alhamdulillah ya. Cuma bercanda loh Mark. Ntar di mobil balik lagi pasti. Tapi Mark, kamu ngerasa ibu kamu nih termasuk ibu yang asik atau justru kebalikannya? Dua-duanya. Dua-duanya. Mam asik kalau lagi apa? Kalau lagi senang, Kalau lagi senang dia asik. senang mungkin lagi on a date with dad. Oke. Dia asik. Ya. Nggak asik kalau Nggak asik kalau nanya tentang sekolah. tanya tentang sekolah, Mam nggak asik banget. Iya. Kenapa ditanya tentang sekolah nggak asik? Terlalu serius. Oh, terlalu serius. Jangan terlalu serius lah. Iya. Tapi kalau nggak serius gimana jadi pinter? Tidak harus serius. Tidak harus serius. harus Maksudnya cara nanyanya terlalu serius ya. Harus lebih santai. Gimana Mark, Mama? Contohin kalau lagi galak. Bukan lagi galak lagi. Lagi nggak asik, lagi nggak asik nanyanya. Saya lagi santai. Oke. Tiba-tiba tok tok tok. Buka pintu. Buka pintu. Langsung teriak tentang sekolah. Situ balik. Setelah itu mama balik. Situ tanya mama kenapa? Kamu apa sih, Mas? Nggak tahu. Kamu ngomong apa sih, Mas? Nggak tahu. Semua. Nah, buat ibu-ibu nih, problematika A terbesar sih apa? Selain ya larangan-larangan. Perubahannya
suka ini molor ya kalau pulang ya. Kita kan deg-degan kan, kita aja gitu. Kalau misalnya tahu Stefani pergi sama siapa teman yang kita tahu, mungkin it's okay. Ya kan? Tapi kadang dia pergi, kadang-kadang kita nggak tahu temennya siapa. Kenapa nggak ditanya aja, kamu tuh pergi sama siapa? Ya banyak A, B, C gitu. Mami nggak kenal yang ini. Ya kan teman aku banyak, Mam. Kata itu doang. Nah, Mami itu lama-lama Sudah. Papi pengen, Mami setelah jadi orang tua memang kita penuh kekhawatiran karena kita takut mereka tuh kenapa-kenapa di jalan, kalau ada siapa yang tanggung jawab. mereka kan masih belum 17 tahun juga. Nah, itu dia. Iya juga sih. Gue belain orang tua ya. Gue punya anak juga. Sekarang aku nanya sama Ibu Helen deh. Kalau yang ngerasain perubahan dari Salsa. Jadi kalau sekarang dia umur 15 tahun, aku Roba Plus itu dia punya dunia sendirinya ya gitu, punya dunia sendiri. Jadi kadang-kadang karena saya jaga, ya namanya anak-anak kan bercimpung dalam dunia entertain, kita harus jaga nama. Karena anaknya kan nggak ngerti gitu. Terus mungkin kalau pacaran bukannya nggak boleh, tapi Itu tuh sebenarnya dari awal gue pengen ngomong pas pacaran, udah gitu aja sih Bu. Pas pacaran karena kalau dia udah pacaran kadang nggak fokus gitu. Jadi pacaran jadi pikirin, padahal kan dia harus kerja ya, harus sekolah gitu. Jadi ada kita kasih oke 17 tahun silakan, tapi di bawah 17 tahun masih di bawah kita gitu. Dia 21 tahun harus Sudah, mama. Berarti 17 tahun. Ini ya, Mam, deal ya. 17 tahun orang jam 12. Jam 12, jam 1. Gini, biar gak ada pertengkaran. Biar gak ada pertengkaran masalah waktu, please banget, mendingan di rumah nggak usah ada yang pakai jam. Iya dong. Mau anaknya pergi, mau pulang jam berapa nggak kerasa karena nggak ada jam. Iya benar. Jadi kita saling bikin jam nih sebenarnya. Di rumah nggak tidur. Karena kepikiran, karena anak belum sampai rumah. Saya kalau malam minggu Sama kan tidur, dia begadang, kita begadang juga nungguin. Nah, ya. kalian tahu kalau kalian belum pulang orang tua nggak tidur, tahu nggak? Iya, tahu. Dia bener. Iya, benar. Emosi. Setiap 2 menit. HP-nya pasti cuma. Berarti ini salah yang bikin handphone ini kan? Salah yang bikin jam, salah yang bikin handphone sampai bikin konflik antara ibu dan anak. Enggak, kalau Stephanie sama Salsa mungkin nggak tiap menit juga. Kalau Mark tiap 2 menit katanya handphone bunyi. Coba diangkat, siapa tahu orang nawarin asuransi. Oke. Ini kita baru ngomong sebagian ya. Masalah yang memang kita lihat benang merahnya adalah masalah pulang malam. ABG maunya pulang malam, orang tua bilang no, ini bukan waktunya. Yes, masalah di pergaulan. Kemudian akan ada perbedaan di mana lagi? Kita akan telusuri satu demi satu. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi. Ini pemirsa, kita kan lagi ngobrolin soal masalah ibu atau orang tua versus anak-anaknya yang ABG. Sebenarnya dari tahun ke tahun ini masalahnya sama. Nah, kenapa belum ada solusinya juga? Masalahnya pasti masalah trust berarti. Ya, karena tadi kan benang merahnya pulang malam nggak boleh, ibu-ibunya khawatir, sedangkan menurut si anak ibu-ibunya rese. Berarti kan ada unsur sedikit lebih ke ketidakpercayaan atau lebih besar kekhawatiran kalau menurut Mbak? Kalau saya kekhawatiran itu bukan karena nggak percaya sama anaknya, tapi karena dengan lingkungannya kadang-kadang. Tapi begitu saya sudah tahu bahwa teman-temannya adalah, saya udah kenal semua teman-temannya, dan saya mulai agak sedikit demi sedikit saya kasih kepercayaan. Awalnya waktu dia minta izin sama saya untuk dugem, saya ikut sama bapaknya. Sampai pulang-pulang saya kerokan. Hah? Anaknya masuk gitu, kamu nggak tahu ibu kamu ikut? Tahu, waktu di... Oh, Iya kan? saya lagi party. Birthday, ada mama. Ya, Berarti anaknya nggak tahu gitu. Saya pikir tahu. ibu-ibu lain, tapi Jadi kamu lagi joget-joget atau? Dia antre, dia suka masuk karena umurnya masih terlalu kecil.
Jadi saya sama bapaknya bilang sama penjaganya, Pak, tolong itu anak saya, kasih dia masuk sebentar aja biar dia tahu. Dia waktu masih umur 15 tahun. Tapi dia waktu itu nggak tahu ibunya ternyata diam-diam. Saya udah bilang, saya akan datang, tapi dia nggak tahu datangnya itu pas jam berapa, kapan dia nggak tahu. Saya lihat jam 12 dia masih ngantri. Nah, ini jam 12 masih ngantri pintu, kapan masuknya, kapan pulangnya gitu. Saya panggil sekuritas, Pak, tolong itu anak saya, Pak, ini ada ibunya. Saya masuk, akhirnya saya mejanya, bedain meja gitu kan. Bedain meja, saya liatin kan, lama-lama saya pegel semua badan saya kan, saya ngeliat mana, terus kan ada tiang nih, saya ngintip di tiang, dia lagi ketawa-ketawa, oke. Habis itu, lama-lama saya kayak orang Langsung saja saya panggilkan Mbak Poppy Amalia. Selamat datang kembali. iya. Apa kabar? Luar biasa. Silakan duduk. Hai. Enggak. Jadi gini, kenapa sih kita panggilkan ahlinya Wendy? Ya, supaya Biar salaman semua. Lebaran supaya masalahnya ini nggak berulang. Kan kalau saya lihat ini benang merahnya sama. Sebenarnya masalahnya simple, tapi itu cukup mengganggu untuk mereka para ABG. Dari tadi seputar nggak boleh pulang malam lah, seputar pacaran lah, seputar dugem lah, seputar itu aja. Larangan-larangannya banyak kan? Jangan pulang malam, jangan pacaran, jangan over durasi. Jangan minum alkohol, jangan merokok. Itu Jangan hidup sekalian. larangan ya. Mbak Poppy, Ya. ini sebenarnya masalahnya kayak dari tahun ke tahun gini-gini aja ya. Iya, soal memang ABG. iya kan, orang tua pasti mengkhawatirkan anaknya. Kemudian anaknya merasa tidak mau ada aturan-aturan gitu kan, pengennya bebas. Tapi memang masa puber, bahkan remaja ini kan memang perubahan dari fisiknya gitu, kemudian kognitifnya, kemudian juga hormonnya. Nah, dari kognitifnya aja, dari fisik aja udah mulai prapuber, puber, sampai pasca puber masuk ke remaja. Mulai dari 9 tahun. Itu udah prapuber. Pas 9 tahun itu udah prapuber. Dia udah mengalami perkembangan-perkembangan yang meninggi tulangnya, udah mengalami hal seperti itu yang kemudian ada tumbuh bulu-bulu tertentu gitu kan di bagian-bagian tertentu. Kemudian kalau udah puber itu haid kan ditandai dengan mimpi basah. Nah, pasca itu dia mengalami proses dari sosialnya. Dia mulai berteman. Tadi kan udah mulai bermain. Kemudian dia juga punya proses berpikirnya udah mulai membandingkan antara aturan dia dengan aturan temennya di rumah terhadap dirinya. Jadi dia mulai membanding-bandingkan, kok dia boleh, kok aku nggak boleh. Suka ngomong gitu nggak? Ah, sih boleh. Iya, bener banget. Ada yang misalnya boleh gitu, dia pulang misalnya lagi jalan sama aku tapi dia nggak ditelepon-teleponin. Kok lo nggak ditelepon-teleponin sih? Iya, nyokap gue mah santai. Enak ya gitu. Waktu kamu dengar teman kamu cerita seperti itu, kamu nggak terpikir bahwa mungkin orang tuanya nggak punya handphone? Mungkin pulsanya habis. Iya. Mas juga sering ngomong gitu nggak? Ah, temanku aja boleh. Iya. Cowok juga gitu, kamu suka ngomong temanku aja boleh. Iya. Jadi sekarang dia proses melihatnya gini, apa yang benar? Apa yang benar menurut Apa yang dia? benar? Apa yang benar? Apa sih yang benar? Lihat sesuatu hal ya. Bukan lagi berdasarkan asumsi dari perspektif berpikirnya dia. Bahwa yang benar menurut dia itu bisa jadi mamanya juga belum tentu benar. Jadi yang harus sadar adalah anaknya menyadari, oke, aku baru fase ABG, aku akan mengambil pemberontakan, atau justru pengertian orang tua yang harus di-stretch, anaknya ABG loh. Ya, mana yang lebih efektif? Karena untuk anak sendiri, dia itu kan tumbuh tulang, hormon berkembang, itu sudah melelahkan. Udah capek, emosinya juga naik turun. Makanya dia masa strom itu diasumsikan karena pagi. Tiap bisa 1 menit berubah loh. Emosinya fluktuatif sekali. Bener. Iya. Bener. Oh, betul. Oh, bener. Labil banget. Dan digentak-gentaknya kita. Ya? Ya, labilnya labil. Nah, dia mulai membandingkan lagi kan perspektifnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini untuk ibu-ibu yang mungkin merasakan penampungan. Sebelum tipsnya dari Mbak Poppy, dari Basa Basi punya tips untuk menghadapi Pubertas anak. Iya, benar. Seperti apa? Ini dia. Parents pasti mengalami kesulitan menghadapi anak-anaknya yang beranjak dewasa.
Berikut beberapa tips menghadapi pubertas pada anak yang sedang beranjak dewasa. Pertama, parents janganlah panik. Masa pubertas merupakan proses alami setiap orang. Jadi, anggap saja ini sebagai fase yang harus dihadapi oleh parents. Kedua, jadilah teman yang baik. Sebagai orang tua, parents harus selalu belajar. Ketahuilah kegemaran anak Anda, dari musik sampai film favoritnya. Hal itu akan membuat si anak merasa memiliki orang tua yang seru dan bisa diajak melakukan banyak hal. Ketiga, buatlah batasan. Parents memang bisa menjadi teman bagi anak, tapi peran utama parents adalah sebagai orang tua yang bijak agar si anak memiliki rasa hormat pada Anda ya. Parents bisa menjadi benteng yang positif untuk anak saat mendapat pengaruh negatif dari lingkungan pergaulannya. Intinya adalah komunikasi, dan sebagai orang tua, parents harus mempercayai buah hati Anda ya. Oke, itu dia tadi tips bagaimana menghadapi pubertas ya. Jadi intinya adalah jadilah orang tua yang asik. Nah, definisi asik seperti apa? Kadang-kadang kalau orang tuanya terlalu gabung sama teman-temannya merasa terganggu nggak? Ya banget ya sih. Mama aku masuk, akan aku menonton nih misalnya. Ikut dong, ngapain sih so gaul banget? Gak apa-apa kan masih muda, kan jadinya kayak apaan sih mam gitu kan? Tonasinya udah tinggi. Gimana Mark, kamu ngerasain kalau mama kamu gabung sama teman-teman oke nggak? Sudah parah. Sama di klub sama. Kacau. Sudah apa? Sudah parah pas mama di klub sama. Oh, udah parah. Kayak di klub sama Untung Bunda katanya. gak gitu-gitu banget sih, cuman Bunda kalau aku jalan sama temen dia di mall itu juga. Iya, sama temennya. Dari sama temennya kita Gak sengaja tapi kan. Tapi kadang-kadang, di mana tapi nggak dong. Gitu, itu yang kayak kan lagi sama temen, kita temu tutup gitu. Tapi menurut kalian tuh, is it cool or not? No. Tapi kan kita jadi orang tua cuma pengen jadi asik aja, pengen nge-blend-in. Tapi berarti ada definisi asik yang berbeda nih. Iya dong, harus bisa dibedain mana asik mana annoying. Asik kita Betul, berusaha. tapi itu mana asik, mana annoying. Iya, tapi Oh. kita mau gabung kan jadi so asik. Ya, setelah iklan kita lihat nggak ada mereka karena berantem di sana. Kita bahas lagi nanti di atas sama. Kisah pernikahan di berbagai belahan negara. Pernikahan Sean Stewart dan Emma Webster. Pernikahan ini terjadi saat Sean berusia 11 dan Emma menginjak 15 tahun. Di usianya yang ke-12 tahun, ia menjadi ayah dari seorang bayi yang diberi nama Beth termuda di Inggris dan mungkin yang pernah ada di dunia belum tergantikan. Pernikahan Jayla Cooper dan Jose Griggs. Jayla Cooper harus berjuang melawan maut akibat leukemia yang dideritanya. Keadaan ini menjadikan Jayla tidak dapat menunggu lama untuk menikah. Akhirnya bocah 9 tahun ini menikah dengan Jose Griggs yang berusia 7 tahun. Namun 2 bulan setelah pernikahan, ternyata maut menjemput Jayla. Pernikahan Mika dan Anna. Mika berusia 6 tahun dan pacarnya Annabelle berumur 5 tahun. Mereka berencana untuk melarikan diri ke Afrika untuk melangsungkan pernikahan. Anak-anak ini meninggalkan rumah pada waktu fajar sementara orang tua mereka tidur dan membawa kakak Annabelle, Annalena. Namun di tengah perjalanan mereka ditangkap saat menuju ke bandara. Mika mengaku kepada polisi bahwa ia membuat rencana ini setelah terinspirasi oleh hari libur musim dingin dengan keluarganya di Italia. Wah, ada-ada saja ya parents. Bagaimana parents? Sangat penting ya memberikan bekal kepada buah hati kita agar tidak memutuskan pernikahan terlalu dini. Tapi sebenarnya benang merahnya adalah pernikahan yang masih di belum usianya. Benar nggak sih sebenarnya ketakutan orang tua berujung sama situ? Iya. Takutnya melakukan sebuah pernikahan dini ujung-ujungnya. Benar ya? Iya. Sebenarnya puncaknya itu. Atau takut salah mengambil keputusan. Iya. Jadi lebih tepatnya mengambil keputusan bukannya pernikahan, bisa aja mungkin pergaulan, berteman dengan orang yang kurang tepat, atau mengambil sebuah keputusan yang dianggap enak sesaat tapi ternyata termasuk agama. Karena direntan banget di usia remaja ini untuk diprovokasi apapun. Iya. Maka targetnya mereka adalah remaja. Oke, sekarang gini, justru karena orang tua sih sebagai orang tua pasti sudah merasa kita sudah berusaha untuk mengajarkan yang benar dari kecil gitu kan. Tapi toh ketika sudah ketika ABG tetap ada belok-beloknya nih. Nah akhirnya berusaha untuk menjadi asik
dengan masuk ke pergaulannya, masuk ke sosial media, temenan di pet. Kalian punya pet? Iya. Temenan sama ibu masing-masing? Tidak. No? Di blok? Di blok. Blok? Di blok berapa tinggalnya? Bukan, maksudnya di blok. Oh, di blok. Really? Kenapa kamu blok ibu? Selalu di tag di foto. Akhirnya kamu blok. Kalau kamu blok karena Soalnya kepo. Dia suka kepo, kadang-kadang suka komen-komen gak jelas gitu. Nah, ini padahal buat ibunya itu kan mencoba untuk masuk ke dunia anaknya. Ya bunda begitu nggak? Di blok juga nggak? Nggak punya. Bunda, mau bikin fans sama aku nggak boleh. Ini lebih ekstrim lagi ya dikasih. Jadi lebih bagus nggak tahu ya. Ini kan berarti ada definisi asik yang berbeda buat orang tuanya asik buat anak. Itu ganggu. Nah, sekarang kita perlu ketahui adalah pemahaman asik from the parents itu seperti apa, from anak-anak tuh seperti apa. Karena definisi asik orang tua, definisinya ada nih. Definisi asik menurut orang tua adalah yang belum tercapai orang tua pada waktu lalu. Sehingga dia memproyeksikan ke anaknya. Dia anaknya harus di-build sesuai dengan yang dia mau. Dan itu salah sebenarnya. Itu tentu saja, karena dia kan anak ini bukan miliknya dia, anak ini milik masa depannya. Khalil Gibran mengatakan itu dengan jelas, gitu loh. Jadi kan anak seperti yang dia mau, artinya orang tua membimbing di sini. Tapi tidak ada yang salah dengan orang tua karena merasa khawatir, worry. Nah, tujuannya baik, cuman perilakunya yang kurang tepat. Sekarang apa yang harus diperbaiki? Tujuannya baik tapi perilakunya Tapi memang pet itu sangat mengganggu ya. Ya kenapa? Karena kan remaja itu sangat melihat komunitasnya, peersnya, dia sangat memperhatikan. Ada temannya komentar dikit, dia udah nggak pede tuh, ke sekolah aja udah nggak pede. Nah, orang tuanya berperilaku misalnya dalam perspektifnya asiknya adalah knowing, besoknya diomongin satu-satu sekolahan. Itulah yang menyebabkan kenapa bullying tidak pernah terpublish, karena anak dibully sekali pun dia tidak akan pernah cerita orang tuanya, karena dia nggak mau orang tuanya tahu. Maka dari itu dia terpaksa harus berbohong. Oke, nah sekarang gini, definisi asik, orang tua asik menurut kamu gimana? Rasanya asik ya, yang santai aja, maksudnya ya kadang-kadang aja gitu asiknya, kagak setiap hari, nggak usah biasa aja gitu. Gimana sih kalau misalnya kita lagi ngobrol asik gitu, jangan yang kayak pet komen-komen terus habis itu diambil semuanya divisitin terus dikasih emot, dikasih, jadi kan Jadi menurut kamu itu berlebihan, santai aja? Iya, santai aja. Definisi orang tua asik? Kalau aku sih juga gitu sih, yang santai aja. Sebenarnya aku nggak begitu knowing sama berada di sosial media ya, kecuali di pet emang nggak mau aja gitu kan. Terus maksudnya ya yang bisa ngeblend sama duniaku aja. Gitu. Ngeblend itu bukan berarti involve di dalamnya ya? Iya, maksudnya Trust. iya. Definisi asik menurut Mark? Setiap aksi, setiap apapun selalu dengan anak dan keluarga. Wow. Itu asik atau dalam? Untuk mama. Untuk mama. Kalau buat kamu asik itu kayak apa? Tidak ada mama. Ya, karena bahasanya dia kan kita tahu ya, bahasanya dia kan terbatas. Dia susah pakai bahasa mama itu Indonesia. artinya bukan artinya benci, enggak. Ya, jangan ganggu. Kita punya halusin. Mark, kamu kalau ngomong harus jelas. You speak ini bahasa Indonesia jadinya kayak gitu. Intinya kan Di sini kalau kita ngomong jelas saja, penonton nih belum tentu ngerti. Kalau ngomong nggak jelas ya. tapi intinya sama. Mereka tidak mau orang tuanya terlalu involved di kehidupan. This is my world. You, ntar dulu lah gitu ya. You watching aja. Yes, Oke, yes. nanti kita akan bahas lagi karena sekarang Wendy akan bermain. Jujurlah, padaku. Kita akan bermain ya. Dan coba dulu, coba. Kamu aja ya. Sebentar, aku tukeran posisi dulu. Aku tukeran posisi. Maksudnya, Ayo sini. Kamu harus jawab nih. Kamu harus jawab. Kalau ibu menanyakan soal teman dekat, suka atau tidak? Ya udah pacar deh. Suka, tapi jangan terlalu yang kayak di push banget, nanyanya detail banget, nanyanya kayak malah melengsong-lengsong gitu. Melengsong. Mark, melengsong, you know ya. Yes. Udah itu. Pertanyaan kedua, ibu mau lihat isi HP, suka atau tidak? Tidak, sama sekali. Why? Karena nggak suka aja, itu kan privacy kita punya handphone sendiri, maksudnya kayak ya udah, kita kan, aku udah umur nih udah agak lumayan remaja, jadi kayak handphone ya udahlah, nggak usah dibuka-buka. Kamu tiap hari. Enggak, udah mau. Penonton. Sudah cukup pertanyaan. Kita dulu buat Stephanie. Buat Salsa, tiga pertanyaan dulu. Ini sekarang Salsa. Langsung. Salsa, ibu ikut jalan malam mingguan dengan teman dekat, suka atau tidak?
Kalau deket pacar kan? Yap. Suka-suka aja kalau enggak. Suka-suka aja, asik-asik aja ya. Asik-asik aja lah, bagus dong pacar kenal sama orang tua. Oke. Selanjutnya, ibu jemput di sekolah, suka atau tidak? Tidak usah. Tidak usah. Karena kalau ibu jemput suka pakai helm hijau ya. Siapa tahu? Siapa tahu? Dia nggak hijau biru. Oh, sorry. Oke, Mark. Ibu mau lihat isi HP, suka atau tidak? Hah? HP, your handphone. Want to see your phone? Tidak boleh. Harus di lock pakai kunci. Tidak boleh. Di box, digembok. Terus sebelahnya dikasih bom. Kalau dibuka Luar meledak. biasa Mark loh. Handphone taruh di dalam box, digembok. Jadi begitu ada yang telepon diangkat coba. Oh. Luar biasa. Ini harus diulik ini. Pertanyaan terakhir Mark. Ibu so asik di depan teman-teman. Suka atau tidak? Tidak, karena terlalu bukan so asik. Mungkin mama pakai baju ABG, pakai miniskirt atau crop top. I lihat mama, you bukan 15, you're 40, blah blah blah. Oh, kalian juga terganggu kalau ibu pakai pakaiannya seperti ABG. Tidak. Oke. Mark merasa tersaingi mungkin. Merasa tersaingi. Gini ya, maaf. Ini ada perspektif yang memang sangat berbeda antara ABG dan ketika menjadi ibu pun aku bisa paham perspektif ibu. Ketika kita pakai baju yang buat mereka ABG, tapi buat kita tuh justru menunjukkan, hey kita mamanya Stefani, mamanya Mark, kita juga masih muda loh, kita masih bisa loh diajak hangout bareng. Sebenarnya itu yang Biar berusaha disampaikan. teman-teman anaknya juga merasa Juga jadi oh, lebih santai lah, welcome, santai gitu. aja karena kita juga santai sama lo. Oke, nanti kita akan bahas karena sebenarnya dari tadi kalian kenapa saya suruh ngadep ke sana? Sebenarnya ekspresi kalian sedang dinilai. Apakah para ABG ini jujur atau tidak? Kita akan tahu jawabannya setelah saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa-Bahasa. Masih ada sekolah satu SMA. Baik, kita akan langsung saja. Sebenarnya anak ini sudah berbicara jujur nggak sih sama orang tuanya? Kalau tadi sih menurut analisa so tahu pandai yang nggak punya ilmu apa-apa ya. Aku sih ngeliat kayak orang anaknya jujur-jujur aja, dia langsung kayak no, nggak boleh gitu. Ya. Tapi mungkin seorang ahli micro expression memiliki pendapat yang berbeda. Oke, kita lihat dari ekspresi pertama kali adalah Stefani. Pada saat ditanyakan teman dekat suka atau tidak, begitu lebih tangannya ditutup, kemudian wajahnya adalah konten. Jadi untuk hal itu jangan coba-coba untuk berkaitan sama hal tersebut gitu loh. Kemudian pada saat bicara mengenai isi HP, ekspresinya langsung terlihat adalah anger. Anger tuh alis langsung marah. Berarti dia memang nggak suka sama Tidak sekali. sama sekali suka. Apakah jawabannya benar yang disampaikan? Benar, dan itu terlihat dari ekspresi wajahnya. Sorry, satu Nilai lagi kalau salsa. soal handphone. Kita sebagai orang tua kan pengen tahu apa yang terjadi. Kalau anak nggak kasih, kita harus respect. Ya, sebagusnya konsepnya dikuatin sehingga anak dia tahu kok dia nggak akan buat kejahatan kok. Dia tahu konsepnya, dia tahu gitu loh. Kalau pendidikannya itu basically bagus. So we have to respect. Iya, sama trust. Nah, kemudian ke Salsa. Di sini tadi kalau mengenai pacar, Salsa kan mengatakan sorry ya, Sa. mengatakan suka kok, tapi kaki langsung di close with mom. Artinya kamu masih belum terbuka untuk hal itu. Suka tapi kamu masih iya sih. Iya sih, aku sebenarnya nggak begitu terbuka sama bunda ya. Tapi terbuka kalau seandainya bunda tuh nggak tahu ya, bunda tuh kayak punya FBI di mana-mana kan. Punya six sense kali. Iya, aku nggak tahu tuh. Bunda tuh tiba-tiba aja nih kalau aku jalan-jalan nih. Kamu tadi harus sama ini kan? Gitu, dia udah tahu aja, jadi aku yang kayak matanya main. kamu ada CCTV kali, coba di baju sama di mulut. Jangan salah, ibu punya intuisi yang Betul, sangat dekat itu. dengan Iya, anak. makanya, tapi kalau seandainya bunda udah tahu pacar aku, terus pacar aku jalan bareng sama aku sih, aku santai-santai aja. Kalau bisa malah pacar aku kenal sama keluarga Iya, aku. nah Jadi itu. kan lebih asik jalannya kan. Berarti kan pada saat bicara mengenai pacar kan dia Coba kamu ganti ngangkat. enggak Itu lebih nggak percaya lagi salah. berarti. Itu bahasa tubuhmu memberitahukan telling the truth but not your jadi sebenarnya kata-kata itu keakurasian 10%. Yang jelas adalah dari gesture, ekspresi wajah. Nah, berikutnya kalau dari Mark, dari body language. Iya, body language. Nah, kemudian dari Mark ini ya dia telling the truth, orangnya open apa adanya, strict karena memang lingkungan membentuknya, sekolahnya itu memang culture membentuk dia untuk mengatakan apa adanya. Tapi ada satu hal di sini yang berkaitan sama
so asik karena keterbatasan kalimatnya, tapi ekspresi wajahnya pada saat bicara mengenai so asik terhadap mamnya itu dia agak sedikit sorry ya, agak sedikit kecewa atau sedikit kurang begitu suka berkaitan dengan performance mom. Kalau sebenarnya sangat mencintai ibunya, sangat amat menghargai dan menyanjungnya. Oke. Nah, ya udah gini aja deh. Kita kasih kesempatan deh buat anak-anak ini untuk mengungkapkan kasih sayang sih ya ke mamanya masing-masing. Karena aku yakin pasti kalian kalau ditanya sayang lah pasti. Telling something ya, mungkin mengungkapi. Aduh. Ya udah kalau gengsi dari Salsa dulu deh. Biar Stefani mempersiapkan diri. Enggak, Bunda salah banget kalau Bunda ngomong kayak aku pengen bukan mama untuk aku anak. Apapun Bunda, aku sayang. Mark, I love you. Just don't wear a miniskirt again. Mom, I love you. Just don't wear miniskirt. Because I want to wear that. Terakhir. Mam, Lihat. walaupun aku sering ngelawan, Ayo, ayo. Tuh anak-anak ya. kita jagain semua. Sebenarnya aku sayang sama Mami, tapi kadang-kadang aku suka kesal sama Mami, annoying kadang-kadang. Tapi sebenarnya aku sayang sama Mami, tapi Mami suka ngeselin tiap hari, marah-marah mulu. Pokoknya Mami jangan kurangin marah-marahnya, terus kurangin overprotectnya. Trust me, trust Steven. Pokoknya kita bakalan jadi anak baik-baik, insya Allah gede ini. Aku nggak tahu aku salah apa enggak ya, tapi aku baru merasakan sebuah emosi yang sangat jujur dari seorang anak. Ini gue mau ikutan nangis nih sekarang. Aku ngerasa itu jujur banget loh. Tapi aku cuma mau bilang satu hal untuk para mami. Jangan merasa terserang ketika anak-anaknya ngomong seperti ini. Karena aku pun pernah ABG. Aku pernah di masa yang merasa orang tua aku sangat tidak asik. Apa sih orang tua banyak larang. Aku baru bisa mendapatkan point of view mereka setelah aku punya anak. Jadi percayalah, ini cuma masa mereka yang memang akan mereka jalani. Dan ketika kita tetap sabar, berada di samping mereka dengan komunikasi yang tepat, everything gonna be okay. Seperti itu. Boleh peluk mamanya masing-masing sekali lagi. Ya udah kalau begitu nanti kita ketemu lagi ya. Tapi apa sih buat para orang tua yang sebentar lagi anaknya menuju ABG, bersiap-siaplah. Bukan bersiap-siap marah dan segala macam, panik dan segala macam, jangan. Persiapkan diri biar bisa komunikasinya lebih bagus lagi sama anak. Jadi nggak perlu lagi ada masalah karena anak akan cerita sebelum masalah itu terjadi. Oke? Kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Ayo masing-masing.